Hai, gua Holy Balai. Holy, balai. Ingat, Holy Balai itu adalah nama asli gue. Ya, nama asli itu. Nama palsunya Holy Wings. Gua ini dibesarkan dari keluarga berdinasti pelaut. Bokap pelaut, abang gue pelaut. Makanya mereka gue sebut angkatan laut. Sedangkan gue ubur-ubur laut. Gue tuh waktu kecil pengen banget bercita-cita jadi seorang polisi. Menurut gue tuh wibawa banget, karismatik, keren dah pokoknya. Pas udah gede, kayaknya nggak jadi deh. Habis seragamnya kayak security depan rumah, pabrik ada, bank ada, pasar ada, di jalan ada, di mana-mana ada. Tapi kalau dia nanya ke gue, Lai, lu takut gak sih sama polisi? Takut lah. Apalagi dia disuratin. Suratnya pakai amplop. Gede lagi. Tapi enggak lah. Polisi Indonesia tuh nggak kayak gitu. Polisi Indonesia tuh baik-baik kok, bersih. 100% dijamin. Buktinya apa? Adalah buktinya. Om gua tempo lalu tuh kehilangan motor. 2 hari kemudian motor balik. Enggak kok, nggak bayar. Padahal dia datang cuma pakai seragam polisi. Terus lagi tante gua kehilangan TV. Seminggu balik sama nggak bayar juga. Iya sih, suaminya TNI. Padahal tante gue ya udah mau coba ini loh, rasa terima kasih aja sebenarnya nih Pak. Buat uang rokok, nggak mau. Kalau nggak buat uang makan deh, nggak mau juga. Dia bilang, dia tuh kerja tulus. Hai, gue Nanda. Gue Holy. Kita di acara Nanda dan Holy Balai Speak Up. Oke, biasanya tepokannya kayak begini gitu. Yoi, cuman gue tadi kurang makan. Oke. Berarti nambah dong ya. Kurang energi. Jadi gimana nih Om? Kita banyak banget sih kasusnya belakangan ini. Ya kalau Indonesia masalah gosip paling banyak nih. Paling banyak lah ya. Banyak. Nah, lo udah tahu belum? Ada yang viral. Sebenarnya udah tahu, tapi Om udah present deh. Apaan? Lu lain, kadang-kadang suka beda sama gua. Kalau gua mau present yang kayak begini, nih lo denger ya nanti videonya ya. Oke, dengerin nih videonya. Menggagalkan ketika mau berangkat pendidikan. Saya sudah lulus terpilih, ranking saya 35 dari 1.200 orang dari Polda Metro Jaya. Saya sudah BIMNAS selama 6 bulan dan ketika saya mau berangkat pendidikan, nama saya digantikan oleh orang yang sudah gagal. Saya memohon kebijaksanaannya Presiden dan Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda dan anggota Dewan untuk mengembalikan hak saya. Nah, lo udah lihat kan videonya kan? Iya, udah lihat, parah sih tuh, parah banget sih. Parahnya gimana parah? Iya. Separah apa tuh kalau menurut lo? Nih kalau perspektif gue nih ya, kalau lu sampai begitu yang tadinya lu daftar sebagai calon mahasiswa tiba-tiba hilang, ya gue sih marah banget ya. Marahnya tuh gimana? Gitu apa gimana? Ya paling nanti saya bilang sama keluarga saya, Pak, saya nggak masuk nih, padahal kan kita udah bayar sekian puluh juta. Kok bayar? Lah, emang kok bayar? Resmi maksudnya kan? Resmi. Iya, resmi. Udah bayar puluhan juta resmi, kayak kedokteran. Iya, kan kedokteran. Mahal loh. Mahal, benar-benar. Itu resmi. Ya kan orang tua kan juga susah. Itu resmi. Oh, itu resmi. Enggak, lo bayar resmi nggak? Ya resmi kan. Soalnya di Indonesia ini ada yang resmi dan ada yang nggak resmi. Oh gitu. Ada. Orang nikah aja ada yang pakai surat sama pakai urat. Oh gitu. Ini nggak nikah yang urat. Jadi ya, saya resmi karena gini. Karena kan kita nggak tahu backgroundnya dari keluarga orang itu ya. Misalnya mungkin dia dengan masuk ke polisi itu dia sampai ngejual tanah, ngejual sawah, ngejual mobil demi anaknya bisa masuk polisi kan.
Cuman kalau misalnya saya dibalikan Kalau seperti dia nggak punya tanah, nggak punya sawah, gimana? ya matok tanah loh. Kalau lo gimana? Kalau lo misalnya Ya, lo terjadi sama lo nih, Ya kalau dengan background gue yang sekarang dan gue kejadian sama seperti itu, pasti kan gue jual barang-barang nih Om. Pasti gue marah besar karena lo lah. nggak punya uang. Iya, karena gue nggak punya uang Dan dan lo jual barang maksudnya buat apa? Lo pegang uang tuh buat apa? ya buat ngasih ke orang dalam kan kayak Lo gitu-gitu. kasih kan? orang dalam, itu nggak boleh dong. Oh nggak boleh kayak gitu-gitu. Ya nggak boleh, gratifikasi dong, gila lo. Oh, soalnya kayak udah umum deh Om. Soalnya ada yang menawarin kan, bukti kalau ada penawaran kan kayak supply Ya. demand. Ya gue sih kejadian juga dulu. Oh kalau Om gitu ya, coba gimana? Dulu 10 tahun, mungkin lebih ya, 10 tahunan lebih ada lah. Jadi ada yang nawarin, Oh, ada yang nawarin gitu loh. Ya, yang nawarin gue nggak usah sebut lah ya, tapi ya itu. Tahu kan? tahu kan? Ya itu. ya akhirnya ya begitu. Iya. Ya kan? Masuk. Masuk ya, alhamdulillah Om ya. Ya, masuk. Tapi yang masuk itu pintar gak Om? Gue kira nggak cuma di institusi, banyak institusi lah, nggak cuma kepolisian aja. Banyak kayak misalnya lo tahu Garuda kan, BUMN. Tahu. Nah orang mau jadi pilot nih, orang sekolah pilot kan mahal, bisa bayar 650 juta. Selesai mau jadi pilot, kasak kusuk ya akhirnya keluar lagi duit. Ah. Terus orang mau jadi, gue nggak tahu TNI sekarang ya. Kalau dulu gue juga nggak tahu. Ya, gue nggak berani deh. Anggap aja Soalnya di zaman gue dulu TNI, gahar kan, gahar, zaman ya. sebelum reformasi. Iya. Tapi kalau sekarang gue takutnya sama polisi men. Kenapa? Hah, lo takut nggak? Takut nggak? Itu buat nanti. Jangan itu buat nanti. Kalau gue sebenarnya kalau secara dari ceritanya Om, memang jadinya kayak habit ya, kayak gitu-gitu ya. Ya ini satu kondisi masalah mentalitas ya. Siapa yang baru punya mentalitas seperti itu? Nah, intinya mentalitasnya semuanya kayak punya korup. mentalitas yang buruk. Enggak, kayak yang ngelamar juga, yang mengajukan juga iya, yang oknumnya Jadi juga iya. yang memaksakan diri gitu kan. Iya, Tapi memaksakan. kasusnya si Fahri ini tadi diklarifikasi tadi sore sama polisi, sama Kabid Humas, ya, dibilang bahwa Fahri ini gagal karena masalah buto ijo. Ya, bukan, buta warna. Buta warna ya? Buta warna. Ya, Oh, buta warna hijau. Enggak, iya buta warna ya bisa warna merah dibilang kuning gitu kan. Buta warna buta warna. Iya. Terus penglihatannya agak berlebihan. Oh, bisa tembus pandang kali dia Om. Jadi takut saya. Penglihatannya kurang. Oh, kurang ya. Kurang. Jadi dia mesti pakai kacamata kalau kurang penglihatan ya. Jadi wah, tapi waktu di video sih dia nggak pakai kacamata. Ya? Iya, di video nggak pakai kacamata. Tapi kok pertanyaan saya tuh, kok bisa kalau emang dari awal dia tidak diterima sampai urutan 35 gitu loh. Kenapa nggak dari awal didepak gitu? Itu yang jadi pertanyaan masyarakat. Iya. Dan anggota dewan juga Ibu Hilary siapa tuh yang di komisi yang membawa polisi ya, kalau nggak salah. Ibu Hilary lah anggap loh. Ya, Brigita. Ibu Hilary Brigita itu Komisi 1 DPR ya, polisi bawah politik, TNI, Polri kan di bawah Komisi 1. Ya, dia juga menyatakan bahwa ini terjadi seperti ini gitu kan. Jadi pertanyaan lah intinya begitu. Nah, pertanyaan ini ya tentunya jadi pertanyaan semua orang ya, masyarakat Iya, ya. semua orang Karena yang tahun pengen lalu masuk terjadi, ya. tahun ini terjadi gitu kan. Jadi Tiap ini tahun nggak ya. pernah ada sesuatu hal yang bisa ada perubahan gitu loh. Iya, saya setuju. Ada reformasi dalam institusi ini, birokrasi ini kayaknya cuman slogan ya. Apa karena Orangnya begitu-gitu lagi, mau dirubah, mau presidennya ganti, tapi ya mentalnya begitu. Ini masalah mental bangsa ini. Gitu. Tapi gini, sebenarnya regulasinya itu harusnya bagaimana sih Om ketika kita sebagai saya sebagai mahasiswa nih pengen jadi polisi atau punya anak atau punya keponakan pengen ngajuin mahasiswa Ya polisi. itu sih standar lah. Setiap institusi pasti akan mengumumkan menerima gitu ya pendaftaran. Kalau di polisi itu apa ya, penerimaan polisi.co.id gitu ya. Daftarlah. Itu ada beberapa persyaratan. Persyaratannya foto ya. Fotonya bangsa 6 kali berapa tuh?
Gede banget. Ya isi formulir. Lah. Terus Regulasi yang umum ya. Bayar administrasi biasa. Ada standar pendidikannya punya nilai berapa gitu. Usia minimal 18 tahun. Maksimal nggak dibatasi. Ini kan yang si Fahri ini mau jadi bintara, bukan akpol ya, bintara. Jadi dia dapat pangkat Aibda ya, gajinya kecil sih sebenarnya, kecil banget. Gitu. Iya. Cuman kalau emang nggak diterima dengan, kalau menurut Fahri kan dia merasa ada orang yang menggeser. Polisi klarifikasi karena Fahrinya buta hijau. Buta warna. Buta warna. Nah ini kan dua hal yang berbeda nih. Mana yang sesungguhnya ini yang benar, ini yang harus di investigasi sih kalau menurut saya. Kalau saya sih ada Kompolnas tuh, pengawas polisi kan. Iya, benar. Kalau kaitannya apakah ada gratifikasi atau apa gitu kan terhadap, katakan misalnya dugaannya seperti itu, ya harus dicari gitu loh. Penyebabnya tuh apa? Emang betulkah ada yang menggeser karena ada faktor di belakangnya punya power, atau mungkin powernya kan bisa macam-macam, duit juga power kan? Duit juga power. Duit bargainingnya dan power. Bargaining, nggak ada duit lo nggak punya power. Nggak punya power, ingat itu. Jadi mendingan lo cari duit aja. Kalau berarti gini ya, secara harusnya kalau kita mau masuk ke akademis seperti itu, ya kuatin duit berarti. Ya nggak juga sih ya. Kalau kita mau membangun bangsa ini dengan baik ya. Tapi kita nggak ada solusi Om. Ini kan kejadian udah tahun bertahun. Menurut solusi gimana? Ya solusi gue mendingin kalau emang lo duitnya pas-pasan ya nggak usah masuk ke pendidikan seperti itu, karena itu sih stupid solution. Cuman persoalan duit lagi. Kenapa hidup ini hanya masalah duit? Harusnya kenapa orang korupsi kan juga karena mau duit banyak. Udah kaya nih, udah jadi pejabat, dapat gaji, fasilitas mobil, semua dari rakyat. Ya kan? Tapi kemudian ya kan terima lagi suatu gitu kan, korupsi proyek ini itu, masukin orang, kayak berapa banyak udah pejabat. Itu ketua umum P3, masalahnya apa? Masalah orang yang mau jadi pejabat diterima duit. Ya kan? Jadi banyak gitu, kalau mau dibuka kasusnya banyak. Jadi lo tau nggak polisi yang paling bisa dipercaya? Nggak tahu. Kalau gue ingat kata Gus Dur dulu pernah bilang ada 3 polisi yang dipercaya. Satu, tau nggak lo? Patung polisi. benar. Kedua, polisi tidur. Yang ketiga, Jenderal Polisi Hugeng. Nah, ini tokoh polisi yang tepuk tangan buat Jenderal Polisi. Iya dong. Jadi keluarganya Pak Hugeng ini suatu hal yang harus dipertahankan nama baiknya dari Pak Hugeng, nggak keluarganya dong. Keluarganya kan yang jadi apa ya kan, bangga dong. Bangga. Ya kan. Karena disebut sama Pak Kiai jujur gitu kan. Pak Kiai Gus Dur ya. Ya Pak Gus Dur. Ada lagi cerita Gus Dur, lo tau nggak cerita Gus Dur? Soal Gus Dur dikejar sama polisi. Nggak tahu. Boleh ceritakan. Nggak tahu. Jadi gini, dulu Gus Dur cerita pernah Gus Dur dikejar sama 2 motor polisi yang motor gede, moge. Mobilnya Gus Dur dilewatin, motornya depan. Langsung supirnya apa semua bertanya-tanya dong, ini ada apa nih polisi lagi kan gitu. Gus Dur belum jadi presiden. Pas Gus Dur berhenti, buka kaca nih, dibilang, ngapain kalian, udah pergi katanya. Enggak, Pak Kiai katanya. Mohon izin Pak Kiai, saya mau cium tangan Pak Kiai. Jadi bukan masalah ditilang atau apa, cuman mau cium tangan Pak Kiai gitu. Itu ya? Gus Dur tuh waktu zaman dia jadi ketua umum PBNU. Makanya PBNU bintangnya lebih tinggi daripada bintang jenderal-jenderal. 9 men bintang PBNU. Top PBNU deh, disegani oleh semua orang. Kalau 7? Kalau 7 Buyer. Lo nggak boleh ngomong gitu. Nggak boleh? Enggak, itu iklan namanya. Oke, endorse Buyer 7. Udah nggak ada perusahaannya? Udah nggak ada. Udah nggak ada. Bangkrut. Udah turun bintangnya soalnya. Jadi si Fahri ini kasihan ya. Kalau emang benar, kita nggak tahu kan, ini dugaan. Semua kan ada. Semua sifatnya kan dugaan ya. Cuma kalau misalnya kita berangkat dari pengalaman masing-masing, ya kurang lebih lah. Kurang lebih apa? Kurang lebih? lebih kurang. Iya, lebih kurang. Tapi kalau menurut Om, justru karena dia ada kekurangan tadi,
buto hijau kan. Nggak buta warna Om. Ya, buta warna itu. Jadi akhirnya karena dia buta hijau. Nggak buta warna Om. Ya, emang apa bedanya sih? Beda dengan buta hijau itu pakai kolor doang. Nah, gue yang mulut gue mau ngomong buta hijau. Iya. Kan dia nggak ngerti warna hijau itu. Oh iya. Dia bilang warnanya merah. Kan berarti dia nggak ngerti warna hijau kan, buta hijau. Iya, tapi dia ngerti warna merah. Nah itu namanya buta warna. Oh gitu. Tapi kalau dengan kasus yang sekarang nih Om, sebagai kita anak bangsa nih yang pengen menjadi seorang polisi atau apapun itu yang bersifat kayak misalnya polisi, TNI atau apapun itu yang sejenis, harusnya gimana nih Om sebagai solusi biar ini tuh nggak keulang lagi gitu dari dua sisi deh, dari sebagai calon mahasiswanya dan dari orang yang mengurus bagian registrasi atau administrasi dari sekolah tersebut. Apa? Gimana solusinya Om? Kita kasih solusi. Iya, solusi. Iya kan? Solusi itu yang buat orang lain belum tentu jadi solusi. Oke. Ngapain kita kasih solusi? Iya, nggak salah solusi. Kita kasih pendapat aja. Oh, kita kasih pendapat. Pendapatnya bahwa. Tapi mungkin aja mereka nggak tahu kok. Ya itu dia. Kalau misalnya orang mau ngelamar, ya kan, PNS. Ini PNS juga lagi rame nih. Banyak yang mengundurkan diri itu. Oh ya, karena gajinya nggak sesuai. Lo pikir PNS gajinya gede, korupsinya gede. udah masuk ya, susah bayar ya kan supaya diterima. Habisnya jadi pejabat ya korup lagi kan. Iya, itu di sini yang harus dirombak. Ya kan. Nah kalau orang mau jadi polisi atau jadi TNI atau jadi apapun dia masuk di pemerintahan gitu ya. Jadi aparatur sipil negara. Ya, yang jelas dia harus punya mental yang baik ya, punya spiritual yang baik, punya pemahaman ideologi Pancasila dan filsafat Pancasila yang baik. Nah, jadi dia menjadi orang Indonesia yang baik gitu loh. Nah, sesuai dengan keimanan agamanya masing-masing. Artinya kalau niat dia ingin mengabdi kepada negara, kalau udah bekerja kepada pemerintahan itu kan berarti pelayanan kepada masyarakat ya kan. Dia mengabdi kepada negara. Jadi berapapun gaji yang diterima, ya terimalah sebagai sebuah hal yang itu menjadi rasa syukur buat dirinya gitu loh. Iya betul. Nah, ketika dia masuk prosesnya, kalau ada yang nawarin, lu bisa gue masukin bayar sekian, jangan mau, laporin. Betul. Itu kan tindakan korupsi namanya, gratifikasi kan. Laporin KPK, karena kan Polri ini kan ada pengawas eksternal, ada internal. Nah, internal itu Warkum apa namanya itu? Inspektorat apa namanya? Lupa saya. Eksternalnya ada beberapa institusi. KPK terkait korupsi, keuangan tuh internal BPK, dari eksternalnya BPKP gitu ya. Terus ada terkait HAM, ada Komnas HAM, ada Kompolnas juga. Jadi ada beberapa institusi yang mengawasi polisi. Nah kalau misalnya terkait si Fahri nih, dia udah ngomong kan di videonya kan, minta tolong ke presiden. Kenapa? Karena Polri waktu zaman Gus Dur kan dirubah nih, dia langsung dibawa presiden. Walaupun proses kemudian ada wacana polisi ini diarahkan untuk di bawah Kemendagri misalnya. Nah, tapi kan ini belum terrealisasi kan, masih langsung dibawa presiden. Jadi pendapat saya presiden itu harus, kenapa ketawa? Saya lagi serius nih. Jangan kamu nanti saya laporkan ke polisi ya. Mau tertawakan saya. Jadi presiden harus menegur keras nih ya kepada kepolisian ini. Ya, kasih tahu ke Kapolri biar ngomong ke jajaran di bawahnya. Coba kalau memang itu betul ya, apa yang dikatakan sama si Fahri, ternyata dia tidak buto hijau atau warna. Ya, kan tadi saya udah bilang dia nggak ngerti warna hijau. Oh gitu. Nah, itu menurut polisi, klarifikasinya tadi nih, Humas, dia buto hijau. Nah, kemudian kalau faktanya ternyata dia enggak, gimana? Ya kan? Kan tadi kamu nanya, dia udah lolos masuk urutan nomor 35 dari 1.200 orang, ya kan? Nomor 35 loh. Dia masuk gitu. Kalau ini yang saya baca ya, berita-beritanya. Terus tiba-tiba hilang namanya. Ini yang perlu diperjelas ke masyarakat, proses ini udah final apa belum?
Kalau memang ini masih menjadi bagian tahapan-tahapan untuk penyeleksian tadi, ya berarti dia gugur nih Fahri nih, ya kan. Tapi kalau ternyata ini udah final, ya kan, udah masuk nih sebenarnya, tapi terus dia digeser, quote unquote ya, digeser tuh artinya karena faktor tadi dari Humas Polri menyatakan dia butuh hijau kan. Soalnya ada informasi bilang butuh hijau. Soalnya karena diperjelas tadi. Soalnya tadi ada informasi dalam berita tersebut media online. Dia bilang adalah yang dimasukkan ke dalam daftarnya itu adalah orang yang tadinya gugur dimasukkan kembali menggantikan si Fahri.